Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Samuel Yehuda, mahasiswa reguler khusus. Saya mempresentasikan proyek inovasi saya yaitu tentang cut disc piston untuk mata kuliah R&D manufaktur. Latar belakangnya di sini tentunya di era modern ini kita tahu bahwa kebutuhan akan alat transportasi sangat berperan, baik transportasi umum maupun pribadi. Namun langkahnya bahan bakar itu telah membuat banyak orang berkreasi dalam upaya untuk menemukan bahan bakar alternatif dan meningkatkan efisiensi bahan bakar pada kendaraan. Lalu muncullah berbagai pengetahuan baru seperti mobil hybrid, mobil elektrik, penggunaan injeksi pada motor bensin, sistem pengapaian cerdas dalam upaya untuk memperbaiki proses pembakaran tersebut. Namun tanpa kita sadari, upaya untuk memperbaiki proses pembakaran tersebut dapat kita lakukan juga dengan mengubah bentuk permukaan dari kepala piston. Rumusan masalah di sini banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembakaran terjadi pada ruang bakar mesin kendaraan. Mengubah bentuk permukaan kepala piston dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dalam ruang bakar. Batasan masalahnya di sini, pengujian piston di sini hanya dibatasi pada stress analisis, sedangkan proses pembuatan model tidak dibahas secara detail. Selain itu, untuk perhitungan manufacturing cost hanya dibatasi pada perhitungan komponen cost dan assembly cost. Lanjutnya, kelebihan teknologi saing yang ada, flat piston di sini dia kelebihannya harganya lebih terjangkau. Sedangkan untuk dome piston dia mengurangi emisi gas buang dan mengurangi efek knocking pada mesin. Sedangkan untuk disc piston dia keuntungannya meningkatkan efisiensi pembakaran dan meningkatkan tekanan kompresi. Sedangkan untuk kekurangannya, di sini flat piston rasio kompresinya rendah dan konsumsi bahan bakarnya tentunya besar. Untuk dome piston dia mesin performa tinggi, tentunya perawatannya mahal. Yang kedua, apabila terlalu tinggi, ukuran si domnya atau kecembungannya itu dia dapat menghambat pembakaran. Sedangkan yang untuk disc piston dia harganya lebih mahal dan rentan terhadap kausan dan kerusakan. Nah, metode penelitian yang saya gunakan pada proyek kali ini ada seperti diagram ini. Yang pertama, studi pustaka. Di studi pustaka ini tentunya saya mencari referensi yang berhubungan dengan piston. Dan yang kedua, pada bagian desain, saya membuat desain dengan memperhatikan kekurangan dari jenis-jenis piston yang sudah ada sebelumnya, supaya desain yang saya buat ini bisa memiliki efisiensi dan tekanan kompresi yang lebih baik tentunya. Pada bagian manufacturing cost, saya membuat biaya perencanaan yang akan saya keluarkan selama proses pembuatan piston ini berlangsung. Tentunya dimulai dari biaya materialnya, lalu biaya proses permesinan apa saja yang akan kita gunakan, lalu biaya assembly atau perakitannya. Nah, di bagian evaluasi ini, saya mengevaluasi apakah desain yang dibuat dan biaya yang sudah dianggarkan dapat menghasilkan produk yang lebih efisien dibandingkan produk yang sebelumnya. Kalau sudah saya rasa sudah cukup, maka kita dapat melanjutkan pembuatan laporan. Tapi apabila belum cukup, maka dapat kembali ke tahapan desain. Lalu pembuatan laporan adalah tahapan akhir di proses pengerjaan pembuatan piston ini. Selanjutnya, desain piston yang saya buat. Desain piston ini merupakan inovasi dari disc piston atau piston cekung. Namun, piston ini memiliki potongan di sisi kanan dan kirinya seperti pada gambar. Nah, potongan ini dapat meningkatkan efisiensi pembakaran sekitar 6-8%. Dan tekanan kompresi dalam ruang bakar pun bisa dapat meningkat juga. Material yang digunakan paduan aluminium dan silikon. Kenapa? Supaya memiliki kemampuan dan ketahanan cor yang baik. Selain itu, unsur silikon berpengaruh dalam paduan untuk meningkatkan keadaan cair dalam pengecoran, kekerasan, dan tahan panas. Dapat dilihat di slide selanjutnya, di sini adalah data properties material yang saya gunakan. Dari material yang saya gunakan yaitu material aluminium alloy NaOH 1200 dan silikon. Dari data-data tersebut dapat dilihat menjelaskan tentang yield strength-nya, mass density-nya, lalu ada thermal conductivity-nya, specific dan lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah simulasi pembebanan atau stress analysis. Kita mulai dari SolidWorks Simulation, New Study, lalu memberikan nama analisisnya apa, terus kita atur fixtures-nya seperti apa, external loads-nya kita pilih yang pressure, lalu mesh-nya kita atur seperti apa, lalu dan terakhir, bila sudah selesai, kita tinggal menekan tombol Run this study. Hasil yang kita dapat akan seperti ini. Untuk nilai maksimal pembebanannya ini ada di 59,2 untuk kepala piston dan nilai minimalnya ada di 0,0848. Yield strength-nya ada di 25, tentunya masih jauh di bawah yield strength-nya material NaOH 1200. Sedangkan untuk nilai minimalnya ini 0,0848, sedangkan factor of safety-nya ini
kita taruh limitnya di 1, maka dapat dilihat nilai maksimalnya ada di 1, minimalnya ada di 0,42. Sedangkan untuk selanjutnya pengujian pada connecting rod, nilai maksimalnya di sini 129, Newton per milimeter persegi atau megapascal, minimalnya ada pada 0,0013. Sedangkan untuk factor of safety-nya kita taruh limitnya di 1 sama seperti yang kepala piston, dan nilai maksimalnya ada di 1, sedangkan nilai minimalnya ada di 0,19. Selanjutnya saya akan memperlihatkan animasinya. Ya, di sini adalah animasi dari pengujian pada kepala piston. Stress formisinya dapat kita lihat 0,0848. Terus kita animasikan. Maksimalnya ada 59,2. Ini hasilnya. Maksimal 59,2 dan minimalnya 0,0848. Selanjutnya dapat dilihat factor of safety-nya. Factor of safety-nya maksimalnya atau limitnya kita taruh nilainya 1, sedangkan minimalnya di sini secara otomatis yaitu 0,42. Dapat dilihat bahwa desainnya berwarna biru, artinya dapat dikatakan masih aman. Lalu selanjutnya connecting rod. Untuk pengujian connecting rod, di sini dapat kita lihat stress formisiesnya. Nilai minimalnya ada di 0,0013 dan maksimalnya ada di 129 Newton per milimeter persegi atau megapascal. Ini adalah animasinya, kita animasikan. Agak sedikit lag atau telat karena animasinya mungkin terlalu berat di sini. Nah, dapat dilihat ini animasinya. Sedangkan ini adalah factor of safety-nya. Dapat lihat di sini limitnya kita taruh di nilai 1 untuk factor of safety-nya, nilai maksimalnya 1, sedangkan nilai minimumnya dia ada di 0,19. Dapat kita lihat di sini 0,19 nilai minimumnya. Nah, selanjutnya komponen cost dan assembly cost. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen cost. Tentunya pada komponen cost ini kita taruh apa saja yang kita pakai, yaitu mulai dari materialnya, aluminium alloy dan silikon, lalu proses manufaktur apa yang kita pakai di sini adalah forging dan machining. Dapat dilihat sendiri di sini harga-harganya, lalu parameter perhitungan yang kita pakai untuk membuat si perhitungan ini ada biaya depresiasi mesin, cost manpower, utility cost, dan maintenance cost. Sedangkan untuk assembly-nya di sini kita jabarkan bagian-bagian apa saja yang kita assembly pada pembuatan piston ini, mulai dari kepala piston, connecting rod, rod cap, pin piston, screw, dan ring. Lalu ada harga assembly-nya juga. Namun di sini bagian processing-nya kita kosongin karena kita tidak membuat alatnya, kayak kita tidak membuat die cast-nya. Kalau misalkan kita buat die casting-nya, kita bisa taruh harganya di processing sini. Tapi karena kita tidak membuat, jadi kita tidak perlu masukin, dan sini ada total cost-nya. Untuk perhitungan lebih lengkapnya atau lebih detailnya dapat dilihat di laporannya, karena sudah saya jelaskan secara detail pada laporannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.